9 tanda-tanda dugaan atau kemungkinan hamil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bidan Ingrid di Makin Sehat Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tanda-tanda seputar kehamilan. Nah, bagi kalian yang ingin tahu tanda-tanda ini, tolong jangan lupa dulu untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke akun media sosial kalian. Dan paling penting, nyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan nih untuk info-info seputar kesehatan lainnya. Nah, ketika kita membahas tentang tanda-tanda kehamilan, yang perlu kita ketahui, tanda-tanda kehamilan ini dibagi atas 3. Nah, yang pertama itu tanda tidak pasti hamil atau dugaan hamil. Nah, yang kedua itu tanda kemungkinan hamil. Nah, yang ketiga itu tanda pasti hamil. Nah, untuk kesempatan kali ini kita mau bahas khusus di tanda tidak pasti hamil atau dugaan hamil yang umumnya dirasakan oleh berbagai wanita, kalangan wanita. Yang pertama itu biasanya amenorrhea atau tidak terjadi menstruasi. Nah, untuk wanita yang tidak mengalami menstruasi, bisa saja itu positif hamil, tetapi ada kemungkinan terjadi gangguan hormonal sehingga tidak terjadi menstruasi, sehingga tidak dikatakan positif hamil. Nah, yang kedua yaitu mengidam. Nah, mengidam sendiri biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama pada proses kehamilan. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin tuanya usia kehamilan, ini akan baik dengan sendirinya. Nah, 70% perempuan hamil mengalami komplikasi pada mual dan muntah. Hal ini disebabkan oleh estrogen yang meningkat atau hormon HCG, hormon kehamilan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pingsan. Nah, pada wanita hamil terjadi proses hemodilusi atau pengenceran darah. Nah, akibat proses kehamilan ini sendiri, jika salah satu organ tubuh, misalkan otak, mengalami kekurangan oksigen, hal ini bisa menyebabkan ibu hamil tersebut bisa mengalami pingsan. Nah, tapi ini bukan merupakan salah satu tanda bahwa kalian lagi hamil. Bisa saja pingsan ini sendiri terjadi pada wanita-wanita pada umumnya, mungkin karena kelelahan, kurang darah, sehingga menyebabkan pingsan. Nah, kemudian sering berkemih. Nah, biasanya pada wanita awal-awal kehamilan itu ada desakan ke depan pada rahimnya karena ada janin yang tumbuh di dalamnya atau cabang bayi. Nah, ini biasanya menyebabkan wanita tersebut sering berkemih. Namun ada biasanya penyakit-penyakit tertentu yang dapat menyebabkan kita sering berkemih. Nah, kemudian yang kelima itu ada sembelit atau konstipasi. Nah, sembelit pada ibu hamil disebabkan oleh hormon steroid yang meningkat. Nah, sehingga menyebabkan kerja usus menjadi lambat. Jadi mengganggu peristaltik usus itu sendiri. Nah, kemudian yang 6 itu ada pigmentasi kulit. Nah, ini nih yang biasanya menjadi kegalauan atau kegundahan para wanita-wanita. Nah, jadi ini merupakan salah satu tanda tidak pasti hamil, atau ini bisa diduga kalau wanita itu hamil karena pada saat hormon itu meningkat akan terjadi penggelapan pada daerah-daerah tertentu, misalkan pada leher atau mungkin pada ketiak dan bagian badan lainnya. Kemudian ada epulsi yaitu gusi atau mukosa menjadi mudah berdarah, sering terjadi pada triwulan pertama nih. Nah, yang ke-8 itu ada anoreksia atau tidak selera makan. Nah, sehingga menyebabkan berat badan ibu sendiri itu menurun sangat drastis. Biasanya sih kalau pada ibu hamil ini terjadi karena mual muntah yang hebat, sehingga nafsu makannya itu sangat-sangat berkurang. Nah, biasanya terjadi pada trimester awal kehamilan. Nah, yang terakhir nih,
Tanda tidak pasti hamil atau dugaan hamil yaitu adanya varises. Nah, pembesaran pembuluh vena pada darah terjadi di sekitar genitalia eksterna, kaki, dan betis, serta payudara. Nah, biasanya ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron yang dapat menyebabkan pembesaran pada pembuluh vena. Nah, itu tadi ada 9 tanda-tanda dugaan atau kemungkinan hamil. Tapi biasanya ini umumnya ya terjadi pada wanita-wanita yang mengalami kehamilan. Nah, kebanyakan tanda-tanda ini biasa terjadi pada kehamilan trimester pertama. Tetapi mengapa dikatakan dugaan hamil atau tidak pasti hamil? Karena kondisi-kondisi seperti ini juga bisa dialami oleh wanita-wanita yang tidak hamil. Bisa karena adanya kelainan fisik atau adanya gangguan pada kesehatan dari ibu itu sendiri, tapi tidak selalu itu menjurus pada kehamilan. Cuma ini biasanya umumnya yang dirasakan wanita-wanita yang sedang hamil. Nah, makanya dikatakan ini tanda tidak pasti hamil atau dugaan hamil. Nah, untuk memastikan Anda bisa hamil atau Anda sedang dalam keadaan hamil, itu dapat dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah, oke. Untuk kalau misalkan kalian mau lebih tahu nih tanda mungkin hamil dan tanda pasti hamil, jangan lewatkan di channel kita selanjutnya. Oke, sekian dulu info kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.